Shalom, Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya saudaraku hari ini dalam keadaan sehat dan ada sukacita. Kita berjumpa kembali dalam Sapaan Damai Sejahtera di hari ini 9 September 2022. Renungan Samas kita hari ini kita ambil tema hati-hati ajaran palsu. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami ingin merenungkan akan firman-Mu, tuntun dan pimpin kami, buka hati dan pikiran kami, untuk Tuhan beri hikmat, untuk kami bisa memahami kebenaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu keluarga damai yang terkasih, bacaan kita hari ini diambil dari kitab 2 Petrus 2, ayat pertama hingga 10a. Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap perikop ini yang berjudul Nabi-Nabi dan Guru-Guru yang Palsu. Namun saya akan membacakan ayat yang pertama hingga ketiga bagi kita. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak Ibu, Saudara terkasih, apa ya yang tidak dapat dipalsukan pada zaman sekarang ini? Kalau boleh kita sepakat, hampir tidak ada. Adalah satu kenyataan bahwa meskipun kita telah masuk di era baru digital, sesuatu yang bersifat pemalsuan tetap tidak berkurang. Bahkan pemalsuan itu sendiri telah masuk ke ranah digital itu. Kita mungkin pernah ingat informasi di media beberapa waktu lalu, bahwa tampilan tokoh-tokoh video pemimpin dunia atau pemerintahan yang ada di sosmed ternyata bisa palsu, yang dipalsukan wajah dan penampilannya. Hoax adalah salah satu istilah yang sangat berkembang saat ini dalam media sosial. Istilah ini digunakan kepada sebuah informasi yang seolah-olah benar, padahal tidak. Karenanya diperlukan kejelian dan penyaringan atas informasi yang kita terima. Selain memasuki dunia digital, dalam kehidupan keseharian, kita juga bertemu dengan barang-barang palsu atau lazim disebut KW. Uang, perhiasan, ijazah, jam, tas, ataupun seperti onderdil kendaraan bermotor. Bahkan untuk penampilan diri seseorang juga kita diperhadapkan dengan sesuatu yang palsu. Rambut, gigi, bulu mata, bahkan hidup dan warna kulit sudah bisa dipalsukan. Sungguh hebat. Sekarang bagaimana bila itu hubungan dengan iman? Kita juga harus hati-hati, Bapak Ibu, saudaraku, kemunculan dan kedatangan dari nabi-nabi palsu, guru-guru palsu, dan ajaran-ajaran palsu sudah ada saat ini. Dalam perikop bacaan kita hari ini, di ayatnya yang pertama mengatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Melalui pernyataan Rasul Petrus ini, kita mendapati bahwa keberadaan nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu sudah ada sejak dahulu. Sudah ada sebelum 2000 tahun sebelum Masehi Tuhan Yesus lahir. Rasul Petrus mengatakan bahwa dahulu nabi-nabi palsu sudah tampil di tengah-tengah umat Allah. Nabi-nabi palsu itu sudah merajalela membawa ajaran yang juga palsu untuk menarik perhatian orang banyak, agar mereka mau mengikuti jejak dan ajaran palsu mereka. Demikian pula halnya dengan adanya guru-guru palsu. Rasul Petrus juga mengatakan bahwa di antara mereka akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan segala pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menghina, menolak, dan menyangkal penguasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menebus mereka. Dengan demikian, mereka segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri.
Rasul Petrus memberikan ajarannya tentang nabi-nabi dan guru-guru palsu adalah mengingatkan murid dan jemaat-jemaat dalam pelayanannya tentang ajaran Yesus. Tuhan Yesus dalam Injil ada belasan kali mengingatkan murid-muridnya agar waspada terhadap pemimpin-pemimpin dan ajaran-ajaran yang akan menyesatkan. Salah satu dalam kitab Injil Matius 7 ayat 15 dan Markus 13 ayat 22, Tuhan Yesus mengajarkan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Orang Kristen dewasa ini harus menyadari bahwa di dalam gereja-gereja masa kini mungkin sekali ada pekerja firman Allah yang sikap dan hidupnya sama dengan guru-guru palsu yang mengajarkan Taurat pada zaman Yesus. Tuhan Yesus mengingatkan bahwa tidak semua orang yang mengaku percaya pada Kristus adalah orang yang sungguh-sungguh percaya. Demikian pula tidak semua pengajar dan pengerja di gereja benar-benar menjadi hamba Allah. Bapak Ibu, dalam ayat-ayat di atas, Tuhan Yesus menggambarkan tentang keberadaan nabi-nabi atau guru-guru palsu yang secara lahiriah tampaknya saleh, tetapi di dalam hati adalah serigala yang buas. Yesus menyatakan bahwa identitas guru-guru palsu ini dapat dikenal dari buah ajaran mereka. Buah guru palsu itu adalah sifat-sifat buruk yang nyata dalam ajaran dan perilaku kehidupan mereka dan juga para pengikut mereka. Mereka akan mengaku diri mereka sebagai orang Kristen, tetapi mereka lebih setia kepada tokoh-tokoh mereka daripada firman Allah. Mereka menyembah makhluk ciptaan dan bukan penciptanya. Guru-guru palsu tersebut akan menerima ajaran dan tradisi manusia, bahkan yang bertentangan dengan firman Allah. Secara lahiriah, para guru-guru palsu ini tampak benar di mata orang. Karena Alkitab menulis bahwa mereka datang dengan menyamar seperti domba. Dalam Matius 7 ayat 15, mungkin saja mereka melandaskan berita mereka atas firman Allah dan menyatakan standar tinggi yang benar. Dan juga mereka mungkin kelihatan sangat memperhatikan pekerjaan dan kerajaan Allah dan memperlihatkan perhatian besar terhadap keselamatan jiwa-jiwa yang terhilang sambil mengaku bahwa mereka mengasihi orang banyak. Akan tetapi pengajaran mereka menyesatkan iman anak-anak Allah dan orang-orang percaya. Mereka mengajar atas nama firman Allah, namun menafsirkannya bertentangan dengan kebenaran firman Allah dalam Alkitab. Makanya jika ada beberapa ayat Alkitab yang bertentangan dengan pengajaran mereka, mereka akan menyesuaikan ayat tersebut dengan terjemahan mereka sendiri. Mereka menolak otoritas Yesus Kristus sebagai firman yang menciptakan alam semesta dan isinya serta menolak eksistensi Yesus sebagai Allah yang kekal. Makanya dalam Alkitab terjemahan mereka, beberapa ayat Alkitab yang menentang pandangan mereka disesuaikan terjemahannya dengan pemahaman mereka tersebut. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, lalu bagaimanakah dengan diri kita yang hidup pada masa sekarang? Sudah tentu, kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita tidak percaya terhadap ajaran-ajaran nabi palsu dan guru-guru palsu ini. Tentu kita percaya bahwa semua pribadi di antara kita tidak percaya dan menolak ajaran palsu, kesaksian dusta, atau cerita-cerita isapan jempol dari nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang ada di antara kita. Kita juga percaya bahwa semua pribadi di antara kita tidak menghujat di hadapan Allah Bapa, namun sebaliknya kita semakin setia bersujud, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani firman-Nya dengan baik, lebih baik dan sangat baik. Bapak, Ibu, saudaraku terkasih, berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang tidak percaya terhadap kehadiran nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang datang merajalela saat ini di dunia, serta menolak ajaran palsu mereka dan tidak mau mengikuti jejak mereka. Karena Dia, Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah Bapa, Tuhan kita, Mesias dan Juru Selamat kita, sudah lebih dahulu mengajarkan firman-Nya kepada kita dengan berkelimpahan. Berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang tidak percaya dan menolak ajaran palsu,
kesaksian dusta, atau cerita-cerita kebohongan dari nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu yang ada di antara kita. Karena untuk perbuatan dusta dan kepalsuan mereka itu, Allah Bapa sudah lama menyediakan hukuman bagi mereka, sehingga kebinasaan mereka pun tidak akan tertunda. Dan berbahagialah kita dan semua pribadi di antara kita yang tidak menghujat atau memakai kata-kata hujat di hadapan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Namun sebaliknya kita semakin setia bersujud, beribadah, berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan, menyembah, dan melayani firman-Nya dengan baik, lebih baik dan sangat baik. Karena Dia sudah menyediakan bagi kita bagian hidup kekal yang penuh sukacita dan damai sejahtera bersama dengan Allah Bapa yang bertahta di kerajaan sorga. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Tolong Tuhan kuatkan kami dalam kami menghadapi setiap guru-guru palsu di dunia ini dengan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan ajaran-Mu. Ajar kami untuk tetap setia dengan iman percaya kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.